Annyeonghaseyo ya Robun. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Kita kembali pada kisah Would You Marry Me episode 5. Handphone Mary berdering menunjukkan Kim Woo-ju sebagai penelponnya. Saat mengangkatnya, Mary kaget karena ternyata dia adalah Kim Woo-ju mantan suaminya. Lalu dia pun menutup teleponnya. Ya, Mary menyimpan keduanya dengan nama Kim Woo-ju yang sama. Setelah menemukan dompet Ibu Mary, Woo-ju kembali masuk ke rumahnya. Namun di taman, dia bertemu neneknya yang sedang berjalan-jalan karena tidak bisa tidur. Mereka lalu berbincang sebentar sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah. Keesokan paginya, Mary bersiap berangkat ke kantor. Tapi tiba-tiba di depan rumah, dia bertemu dengan Sang Hyun. Dia lalu menutupi mukanya dengan tas yang dia bawa. Namun sayangnya, Sang Hyun yang berada di dalam mobil malah menyapanya dan menanyakan kabar suami Mary. Di kantor Myung Sundang, Baek Sang Hyun bertemu dengan nenek Woo-ju. Sang Hyun mewakili Toserba Beauty untuk membicarakan bisnis dengan Myung Sundang. Tiba-tiba, Woo-ju menerima telepon yang mengatakan bahwa dia harus datang ke ruangan neneknya menemui seorang klien. Dan dia sangat kaget mengetahui bahwa yang akan dia temui adalah Sang Hyun. Woo-ju lalu berpura-pura sakit perut agar bisa menghindari pertemuan itu. Naasnya, saat dia keluar dari toilet malah dia bertemu dengan Sang Hyun yang sedang bersama Jang Han-gu. Saat itulah Woo-ju memperkenalkan dirinya. Lalu Sang Hyun juga berpura-pura bahwa itu adalah pertemuan pertama mereka. Saat mereka sedang berdua di dalam lift, tiba-tiba Sang Hyun tertegun melihat penampilan Woo-ju yang tidak seperti orang yang telah lembur semalaman. Lalu tepat ketika pintu lift terbuka, Mary ada di hadapan mereka. Mary dan Woo-ju kaget lalu segera mencari alasan. Mary mengatakan bahwa dia ke sana untuk mengambil dompetnya yang terbawa Woo-ju. Mary lalu lanjut berbincang dengan Woo-ju tentang trik yang perlu mereka lakukan agar mereka tidak ketahuan. Woo-ju lalu meminta Mary untuk menelponnya 3 kali sehari pada pagi, siang, dan juga malam. Saat itu, Song Hye mengirim pesan pada Mary dan mengatakan bahwa rapat akan dimulai. Sementara itu, Woo-ju mantan suami Mary sedang berada di rumah bersama dengan ibu dan kakaknya. Woo-ju yang sedang makan marah karena keluarganya selalu meminta uang darinya. Dia lalu keluar ke taman dan malah teringat saat dirinya bertengkar dengan Jennie hingga hubungan mereka berakhir. Setelah itu, dia juga teringat masa-masa indah bersama Mary dan juga menyesali semua perbuatan buruknya. Saat sedang dipercetakan, teman Mary yaitu Park Yong-hwa menelponnya. Mereka lalu bertemu untuk makan siang di restoran yang menjual mie dingin. Tiba-tiba, Woo-ju, suami pura-pura Mary, datang dan duduk bersama mereka. Dia dan Kyung-hwa lalu saling memperkenalkan dirinya masing-masing. Mereka lalu menikmati makanan yang sudah mereka pesan. Lalu suasana berubah canggung saat Kyung-hwa terus menatap Woo-ju dan mengatakan bahwa Woo-ju mirip dengan cinta pertamanya. Lalu setelah itu, Kyung-hwa juga menceritakan tentang cinta pertama Mary. Woo-ju yang menyadari bahwa itu dirinya langsung tersipu malu karena di saat yang sama Mary juga mengatakan bahwa anak yang merupakan cinta pertamanya itu sangatlah tampan. Setelah selesai makan, mereka berpisah. Kyung-hwa memberikan hadiah pada Woo-ju, dan Mary juga mendapatkan pot berisi tanaman kaktus darinya. Saat perjalanan pulang, Woo-ju senyum-senyum sendiri sambil melihat fotonya bersama Mary yang dia simpan di dompet. Di kamar VIP rumah sakit, Jin Kyung memeriksa Lee Song-woo. Dia yang mengetahui bahwa Song-woo berpura-pura sakit, lantas menyuruh Song-woo untuk segera pulang. Bahkan saat memeriksa lemari rumah sakit, Jin Kyung juga menemukan banyak camilan dan juga miras. Jin Kyung yang marah bersikeras memulangkan Song-woo. Malamnya, Jin Kyung menemui Woo-ju untuk makan malam.
Dia berdandan cantik untuk menemui Wuju. Namun dia kaget saat mengetahui bahwa sebenarnya nenek Wujulah yang memesan tempat dan menyuruh Wuju mengajaknya makan. Saat itu mereka malah membahas mantan masing-masing waktu mereka masih remaja. Lalu Wuju menceritakan pada Jingkyong tentang seorang gadis yang melihat ke belakang kepalanya dan mengatakannya tampan. Lalu Wuju juga mengatakan pada Jingkyong jika gadis yang selama ini dia cari-cari adalah Mary. Jingkyong yang awalnya ingin mengakui perasaannya pada Wuju lantas mengundurkan niatnya. Jingkyong yang cemburu lalu berkata pada Wuju agar tidak memberitahu Mary hal yang sebenarnya. Di rumah sakit, Song-u marah saat melihat sebuah artikel di majalah tentang Sang-hyun. Dia yang selalu merendahkan Sang-hyun juga berkata pada Sang-hyun bahwa dirinya tidak akan bisa menjadi seperti Song-u. Sang-hyun lalu pergi sambil menahan amarahnya. Jingkyong melangkah pulang dengan perasaan campur aduk. Dia menyesali perkataannya pada Wuju karena dia tahu Wuju akan bersedih. Jingkyong lalu melihat piano yang berada di lobi dan dia pun memainkan piano itu. Ternyata dari kejauhan, Sang-hyun juga sedang menatap Jingkyong. Keesokan harinya, Go Pilyeon dan seluruh keluarganya sedang berada di kuil untuk memperingati hari meninggalnya orang tua Wuju. Hari itu juga merupakan hari ulang tahun Wuju. Saat Miyeon sedang berdebat dengan Eungsu, tak sengaja Wuju mendengarnya. Dia sedih karena semua orang masih menganggap bahwa dialah penyebab kecelakaan orang tuanya. Di perjalanan pulang, Wuju teringat kembali saat-saat sebelum kecelakaan yang merenggut nyawa kedua orang tuanya terjadi. Dia juga ingat saat orang tuanya meninggal, kakeknya memarahinya saat di rumah duka. Sejak saat itu, kakek Wuju juga membencinya, dan karena itulah dia diusir ke Amerika. Mary yang sedang berada di rumah, kaget saat melihat kaktus pemberian Gyeonghwa ternyata sudah berbunga. Dia lalu teringat saat Wuju berkata padanya untuk tidak menduduki kaktus pemberian Gyeonghwa itu. Wuju sesak nafas karena mengingat semua penderitaannya. Saat akan meminum obat penenang, dia membuka handphone karena ada pesan dari Mary. Ternyata Mary mengirim foto kaktus yang sedang berbunga itu dan bahkan dia juga mengucapkan selamat ulang tahun pada Wuju. Wuju lalu meminta Mary untuk mentraktirnya makan. Mary mengiyakannya dan Wuju langsung bergegas menuju rumah Mary. Mary lantas melihat bahan makanan apa yang tersedia di kulkasnya agar dia bisa membuatkan makanan untuk Wuju. Namun, Mary bukanlah orang yang biasa memasak. Jadi dia menelpon ibunya untuk bertanya langkah-langkah apa yang perlu dilakukan. Tak lama, Wuju pun datang. Dia takjub melihat semua hidangan yang ada di meja makan. Namun, saat Wuju mencicipi sup rumput laut yang Mary buat, dia tersentak kaget, namun berpura-pura jika tidak ada masalah dengan makanannya. Namun, saat Mary mencobanya sendiri, dia baru merasakan bahwa makanannya sangat asin. Wuju yang tidak ingin menyia-nyiakan masakan Mary itu lalu mengatakan jika dia akan tetap memakannya. Wuju pun menambahkan air pada sup rumput laut yang keasinan itu. Dia juga bercerita pada Mary jika tidak ada perayaan atau sup rumput laut yang disediakan di rumahnya saat dia ulang tahun. Karena ulang tahunnya bertepatan dengan hari meninggal kedua orang tuanya. Mary lalu menghibur Wuju karena merasa kasihan padanya. Setelah makan, Mary berlari ke arah balkon dan memanggil Wuju untuk bersama-sama melihat pelangi. Mary juga mengatakan pada Wuju untuk segera membuat permintaan karena akan terkabul karena adanya pelangi. Mary lalu membuat permintaan yaitu agar dia bisa banyak uang, karirnya melejit, dan tidak ada yang tahu tentang rumah hadiah itu. Sementara Wuju hanya berharap agar semua permintaan Mary terwujud. Saat mereka sedang berjalan di balkon,
Mary tak sengaja tersandung namun Woo-ju menangkapnya. Tepat di saat itu juga, Kim Woo-ju, mantan suami Mary, ada di jalan dan sedang melihat ke arah mereka. Akankah kedua Woo-ju itu bertemu dan mengacaukan semua rencana Mary? Saksikan terus alur cerita Would You Marry Me bersama Storytime.